yang menjadi fondasi sunnah bagi kami, okay? Dasar metode itu apa? At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan contoh, dengan ajaran, dengan konsep yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Segala aspek beragama, akidahnya, fikihnya dan lain-lain. Ya. Mengikuti mereka, tuh, sebisa mungkin mereka mengumpulkan informasi bagaimana para sahabat menerapkan nilai-nilai yang datang di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Dan kemudian mengingkari atau meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah, ya. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemarin kita telah jelaskan yang dimaksud dengan bid'ah di dalam syariat adalah, ya, perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, yang berkaitan entah dengan akidah, entah dengan amal dan lain-lain. Adapun perkara-perkara yang sifatnya kemajuan zaman dan lain-lain, maka ini diberikan keluasan oleh syariat, seperti ke teknologi dan lain-lain. Maka kalaupun secara bahasa itu adalah juga perkara yang sifatnya bid'ah dalam artian baru, diberikan kebebasan oleh syariat. Adapun yang berkaitan dengan agama, maka agama ini telah disempurnakan. Tambahan atas sesuatu yang sempurna itu aib. Tambahan atas sesuatu yang telah sempurna itu jadinya negatif konotasinya. Ya kan? Demikianlah agama ketika Allah tegaskan akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka nggak boleh ada ma lam yakun yauma idzin dinan falam yakunil yauma dinan. Kata Imam Malik rahimahullah, perkara-perkara yang di zaman itu, di zaman Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum, bukanlah termasuk bagian dari beragama, maka di hari ini pun tidak boleh dijadikan bentuk agama. Perkara-perkara baru, baik dari akidah-akidah, amalan-amalan, peringatan-peringatan yang dulu bukanlah termasuk bentuk agama dalam artian tidak dipraktikkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini pun tidak boleh. Ya? Meninggalkan hal-hal yang bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam setiap khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dikarenakan setiap perkara baru ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalah finnar, dan setiap kesesatan berada di neraka. Nah, yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah kita koyat, kita ikat, tidak secara bahasa tapi secara fiddin, syariat. Yang mengkoyatnya adalah hadis yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ahdatsa fi amrina hada." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam urusan kita ini, nah nih, di agama, ma laisa minhu, yang enggak ada datang sebelumnya, dasar ajarannya, fa huwa radd. Maka ia tertolak. Yani amalan tersebut tertolak. Ya, di sana lain, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang enggak ada ajarannya dari kita, fa huwa radd, maka ia tertolak. Tidaklah jadi pahala dari amalan yang dia lakukan, justru menjadi dosa. Okay? Demikian konsep para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menerapkan agama. Mereka menjaga kemurnian ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat hati-hati terhadap hal-hal yang sifatnya improvisasi di dalam agama. Ya, begitupun para imam-imam ahlus sunnah. Suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat Ibnu Mas'ud kalau masalah rajulan yukthir ar-ruku' ba'da al-fajr. Seseorang banyak melaksanakan salat setelah salat subuh. Nah, itu waktu terlarang. Nah, sering tapi dia melakukannya nih. Akhirnya dilarang olehnya. Jangan kau lakukan itu. Ini orang berkata, "Ayu azibani Allahu 'ala shalah." Apakah Allah akan mengazabku karena aku melaksanakan salat? Dalil yang banyak masa Allah mengazabku karena aku melakukan salat? Begitu. Maka dijawab, la yu'adzibak 'ala salatik. Tidak. Sungguh Allah tidak akan mengazabmu karena salatmu. Walakin yu'adzibuk li khilafika as-sunnah. Tapi Allah mengazabmu karena kau menentang perkara yang sunnah. Karena kau bertentangan dengan sunnah. Yang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan salat setelah salat fajr. Ya. Kemarin kita jelaskan juga Imam Malik rahimahullah ketika dihampiri oleh seseorang yang berkata dia mau berihram dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Masjid Nabawi, sementara ihram tempatnya orang-orang Madinah di Bir Ali kan. Imam Malik bilang, jangan kau lakukan itu. Ini akhsha 'alaikal fitnah. Sesungguhnya aku khawatir kau tertimpa fitnah. Kemudian dia berkata, "Wahyu fitnah apaan sih? Bid'ah khutuwat aziduha." Cuman beberapa langkah aku tambahkan, beberapa mil aku tambahkan, berharap berkahnya. Oke? Imam Malik pun berkata, "Wa ayyu fitnatin a'zam." Fitnah apa lagi yang lebih besar? Min antuqal, daripada kau dituduh sebagai sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kau melakukan sebuah ibadah yang mulia yang Rasul sendiri belum pernah melakukannya. Tuh. Akhirnya orang mengikutimu, mengalir kepadamu poinnya. Ayo. Dosanya mengalir kepadamu. Tidakkah kau dengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri."
Hati-hati bagi mereka yang menentang, berbeda dengan perintah Rasul, dengan ajarannya, yang mengambil jalan yang berbeda, mengambil teknis yang berbeda dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, bisa jadi mereka tertimpa fitnah. Tuh, fitnah. Ya, wa yusibahum adzabun alim, atau tertimpa azab yang pedih. Fitnah di sini bisa jadi dimaknai artinya semakin larutnya hati kita di dalam kesesatan. Kenapa? Kita mulai membuka pintu kesesatan dengan meyakini adanya sebuah ibadah, praktek-praktek yang mulia mendekatkan diri kepada Allah, kalaupun Rasul belum mengajarkannya. Mulai terbuka pintu kesesatan pada kita. Kemarin kita jelaskan, bukankah bahkan para khawarij yang berada di dalam bid'ah akidah mengkafirkan kaum muslimin, mereka semua berangkat dari bid'ah wirid berjamaah di Kufah yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bid'ah kecil, bid'ah praktis, cuman zikir berjamaah dengan suara kencang dipimpin oleh satu orang dua orang tertentu, diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ternyata perkara mereka berakhir di mana? Di barisan khawarij yang diperangi Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Ya kan? Itu fitnah yang besar. Atau fitnah di situ maksudnya adalah syirik. Hati-hati bagi mereka yang mengambil ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Mengkhilafi, yakni membedakan diri dengan apa yang diperintahkan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mereka bisa ketimpa fitnah. Fitnah di situ apa? Bisa jadi maknanya syirik. Dikarenakan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dari zaman ke zaman, sebagaimana telah kita jelaskan di dasar-dasar keislaman, berangkat dari apa? Syirik ini berangkat dari apa? Adakah manusia pada awalnya menyembah berhala? Kenapa mereka bisa sampai titik menyembah berhala dan perkara-perkara yang mereka keramatkan itu? Berangkat dari ibadah-ibadah, berlebihan di dalam ibadah dengan cara-cara yang tidak diajarkan nabi-nabi dan rasul yang ada pada mereka. Terus mengalir di situ, ya.